Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dengan bantuan ilahi. Selanjutnya kita kirimkan salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau panutan kita, idaman kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti ini sesuai dengan ajaran-ajaran beliau, mendapatkan amaliyah di dunia dan di akhirat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, biasanya sebelum kita berangkat saya memang lakukan seperti ini. Artinya penyatuan, bukan lagi pembekalan ya, tapi penyatuan niat kita bersama bahwa insya Allah ke depannya 3 bulan ini kita diberi amanah oleh kampus kita, fakultas kita. Menjalankan amanah ini tidak mudah. Artinya amanah ini bukan hanya secara individual, tetapi amanah ini juga beban kita termasuk juga institusi kita, kampus kita harus jaga nama baik. Nama baik baik itu secara pribadi maupun secara instansi ya. Karena apapun yang kalian nanti lakukan itu pasti laporannya atau apalah istilahnya itu bahasa dulu, bisi-bisi tetangga pasti sampai ya. Ini bisi-bisi tetangga jangan sampai ada sama kalian. Artinya karena kalian itu diberi amanah, amanah ini selama 3 bulan, tolong ya amanah ini dijaga ya. Kalau memang misalnya ada masalah kecil atau apa, tolong selesaikan di tempatnya ya, kelompoknya. Kalau memang nanti misalnya itu terjadi istilahnya beda pendapat dengan kelompoknya, tolong selesaikan. Jangan di apa istilahnya sampai ke bawah. Artinya kalau kita berumah tangga jangan sampai bisa dibawa turun ke rumah ya. Jangan selesaikan dalam istilahnya kelompok kalian ya. Tidak boleh dengar orang kalau ada masalah kecil ya, yang bisa diselesaikan. Misalnya nanti kalau masalah itu hubungannya dengan institusi, pastilah saya sebagai penyambung kalian ya, saya sebagai penyambung kalian untuk menyampaikan kepada institusi kita. Anda boleh langsung ke rektorat atau dekan atau apa,
harus melalui saya. Kalau nanti misalnya itu tidak bisa terselesaikan, apakah kita bersama-sama ke dekan, karena harusnya apa istilahnya itu melalui saya, kemudian dekan dan rektor. Kalau tidak bisa terselesaikan dengan saya lanjutkan ke dekan fakultas. Kalau tidak bisa kita terselesaikan di dekan, maka kita sampaikan ke rektor. Kalau bisa diselesaikan, dibawa, tak usah dibawa kemana, ya, tak usah dibawa kepada saya. Selanjutnya teman-teman sekalian, biasanya itu kalau kita sudah berada di rumah orang, karena kalian ini nanti saya bawa dengan atas nama institusi, kalian itu istilahnya orang sudah di dalam, orang pegawainya di dalam, segala sesuatunya nanti itu aturannya di sana. Aturannya, tata tertibnya di sana di sekolah itu, bukan lagi tata tertib kampus yang dipakai, ya. Jadi semua aturannya, misalnya jam 7 harus datang, jam 3 baru harus pulang, itulah aturannya. Jangan kamu yang mengatur lembaga itu atau institusi itu, karena dia punya aturan. Karena kita akan menyerahkan nanti sepenuhnya 100% bahwa inilah anak-anak kami yang akan melaksanakan tugas, ya, Pak. Jangan sampai di sana saya sudah melaksanakan tugas selesai, mungkin tidak ada lagi misalnya mengajar jam 8 sampai jam 10, tidak ada, sudah selesai mengajar langsung pulang, tidak seperti itu kapan. Artinya kalian ini dimasukkan di sana sesuai dengan aturan di sana, bahwa jam 8 sampai jam 11 baru pulang, baru bisa kalian pulang. Kecuali kalau Anda melakukan penyampaian kepada kepala sekolahnya, ya, bahwa misalnya sebentar Pak, setelah saya mengajar, mungkin seperti itu ya, saya punya tugas misalnya di luar seperti ini, apa itu namanya, ada tugas misalnya kerja bakti misalnya, atau ada apa misalnya. Jadi semua kegiatan kalian itu tidak boleh istilahnya pribadi, ya, tidak boleh pribadi. Semua harus terorganisir. Pada saat nanti di sana di sekolah masing-masing saudara ini kan sudah ada programnya, itulah program yang kamu jalankan, ya. Kecuali nanti KKN-nya, ya ini juga KKN-nya sepertinya 3 hari di sekolah, ya 3 hari di lapangan, ya gitu. Kira saya Pak di sekolah terus di pengembangan profesi. Oh gitu, ya. Tidak ada di lapangan. Tidak ada, semua lapangannya di sekolah. Kalau begitu manfaatkan, paham namanya manfaatkan, ya. Selain dari pendidikan, ada non pendidikan, bisa kalian manfaatkan seperti itu. Artinya seperti ini, pagi mengajar, sore misalnya ada kegiatan dari anak itu juga, bisa mungkin dipahami. Iya. Misalnya lomba, ya ekstra. Kan masih COVID Pak, jadi kan terbatas. Itulah yang kalian bagaimanalah kalian itu bisa manfaatkan. Ya, jangan karena ada keterbatasan ini kalian tidak bisa berbuat. Karena di sekolah Pak, ya, tatap muka itu sudah dikirimkan orang tua masing-masing surat untuk
menyerahkan anaknya ke sekolah. Ya. Kalau diundang lagi, kalau sore Pak, ya kita mesti bikinkan surat lagi. Iya. Itu pun Pak bersip-sip juga anak sekolah, tidak sekalian datang. Hari ini datang, besok tidak. Itulah yang saya bilang, bagaimana memanfaatkan waktu kalian waktu itu, karena begini ya. Saya juga paham bahwa kerinduan anak-anak tentang apa itu kegiatan-kegiatan pasti ada. Kalau mereka itu memang kerinduannya ada, dan itu dia lebih apa ya, lebih keinginannya lebih besar untuk merespon adik-adik, artinya merespon kegiatan itu. Misalnya ya, pagi sampai siang misalnya kalian melakukan pengajaran, sorenya kalian ajar baris berbaris boleh, ajar mengaji boleh, tapi itu 10 menit 20 menit ya, 10 menit 20 menit. Artinya manfaatkanlah, kalau memang bisa kamu manfaatkan sekolah itu, kumpul di sekolah bolehlah. Bikinlah kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengetahuan anak-anak. Iya Pak. Iya. Ya kira-kira apalah yang bisa kalian lakukan. Kalau nanti memang perkembangannya bagus, misalnya kegiatan pramuka bagus, kalian melakukan pengkaderan, ada tetangga kamu, KKN tetangga kamu juga melakukan itu, bolehlah kamu adakan persami. Tapi persaminya tertutup ya, artinya tertutup itu tidak bermalam ya, paling 1 jam 2 jam selesai, besok lagi dilanjutkan ya. Artinya jangan seperti persami 24 jam full kegiatannya. Artinya memang bisa diaturlah waktunya. Persami misalnya lomba apa, morse atau lomba apa, ya lomba menggambar atau apa ya. Manfaatkanlah kegiatan ini. Bagaimana kalian bisa manfaatkan lokasi kalian dengan baik, nanti pastilah masyarakat akan mendukung kita. Kalau masyarakat akan mendukung kita, pemerintah pasti mendukung kita. Itu teorinya. Kalau masyarakat mendukung kita, pemerintah akan mendukung kita. Kadang mahasiswa balik minta dukungan sama pemerintah, baru masyarakat yang istilahnya ini kayak itu biasa ada penolakan. Kalau masyarakat mau, pasti mendukung, pemerintah akan mendukung. Dengan pembatasan-pembatasannya, artinya pembatasan itu kegiatan kalian ya paling 2 jam, rahat lagi, jangan 24 jam kegiatannya, tidak sama. Artinya kalau memang memungkinkan kalian bisa melakukan kegiatan misalnya pagi sampai sore, aturlah anak-anak itu gimana bisa. Selanjutnya saya sudah menyampaikan mungkin ya, jangan sampai ada mahasiswa ya seperti yang pernah tahun-tahun sebelumnya, saya baik-baik, dia juga baik-baik, saya antar ke sana. Sudah saya antar ke sana, jarang datang. Katanya saya antar ke sana, mereka juga serius kan, jarang datang. Tiba-tiba ada laporan, saya jauh Pak, saya dari Wono ke Polewali misalnya, seperti itu. Itulah yang biasa
membuat kegiatan kita tidak berjalan dengan baik. Ya. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu kan mungkin yang sudah lokasinya memang ya, artinya lokasinya memang, tempatnya memang, coba kembangkan. Artinya karena kalian berada di desa masing-masing, berada di lokasi masing-masing, apalah yang biasa kalian bisa kembangkan di sekolah itu. Artinya terkait dengan istilahnya bukan hanya pengajaran, tetapi kalian melakukan kegiatan-kegiatan fisik juga. Mungkin pemerintah desa tidak juga melarang kalian, misalnya sore anak-anak dibawa pembersihan mushola, masjid, mungkin tidak melarang ya. Artinya padukanlah. Kan responnya juga masyarakat itu baik kalau kegiatan kalian baik dan masyarakat mendukung, partisipasi masyarakat itu mendukung. Misalnya pembersihan musala sorenya ya, kalau sekolah ya dekat sekolah ada musala, mungkin bisa diarahkan anak-anak kita ke sana. Kemudian kalau dekat dengan tempat kita juga musyawarah bisa ke masjid. Ada di antara kalian yang bisa mengajarkan mengaji, tidak ada masalah. Di program kalian tolong ditulis nanti, misalnya apa itu istilahnya, jadwal kegiatan. Kegiatan pagi ini, sore ini, minggu ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini, seperti itu ya. Ada selanjutnya setiap kegiatan didokumentasikan, bisa kan? Ya, Pak. Dokumentasikan ya. Kemudian kalian punya buku kecil itu setiap kalian melakukan kegiatan, tanggalnya, bulan berapa, kegiatan apa, itu buku kecil kok bisa dikantongi. Terus ke masyarakat tiba-tiba bersosialisasi, tulis lagi kegiatan tanggal ini, hari ini ada kegiatan sosialisasi, misalnya apalah. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, laporan. Jadi bagaimana laporan? Sudah bisa dicerna. Jadi laporannya itulah saya bilang tadi bahwa ada catatan, tulisan, itulah yang kalian masukkan ke laporan itu. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya, jadi ada catatan harian, catatan buku kecil kalian, apa yang kalian jangan juga ditulis saya mencuci piring tadi pagi, sore lagi saya bikin kopi, jangan itu maksud saya, bukan itu catatannya, ya. Jadi setiap kegiatan bersosialisasi atau mengajar atau apa, kalian ada buku catatan. Saya jam sekian hari ini tanggal sekian, saya misalnya mengajar pramuka, saya mengajar mengaji, saya mengajar misalnya apa, bikin gambar atau apa, ya, ini seperti itu ya. Apa lagi yang bisa kita? Oh ya, saya lanjut tadi terkait dengan mahasiswa yang saya bawa dulu di kantor pos, karena jauhnya lokasinya itu menjadi alasan. Saya tidak tahu apakah dia sengaja atau tidak, tapi alasannya adalah karena jauh. Ya, pertanyaan saya, adakah di antara kalian ini yang jauh dari lokasi rumahnya atau desanya? Tidak ada dia? Ya alhamdulillah. Jadi ini tidak ada alasan nanti kalian tidak ke tempatnya, tidak ada alasan. Karena yang kemarin itu di
tempatkan di kantor pos, dia berada di Wono. Alasannya karena jauh. Nah, itu laporan dari sana juga ada bahwa ada salah satu mahasiswa KKM magang yang tidak melaksanakan tugas. Oh, yang KKM terpadu itu kemarin Pak. Iya, yang jelaslah ada laporan, dan itu akan ada laporan nanti teman-teman mahasiswa, adik-adik, bapak-bapak, pasti ada laporannya. Si A, si B di sini tidak aktif, pasti itu ada teman. Dan itu menjadi evaluasi kita dari tahun ke tahun ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Tidak ada lagi masalah ya. Jadi tolong manfaatkan 3 bulan ini kurang lebih ya. Dari tanggal berapa ke? 11 Oktober sampai 11 Januari. Ya, tolong manfaatkan. Maksudnya itu manfaatkan ini waktu yang sebenarnya kalau dihitung lama, tetapi waktu ini sangat, kalau beraktivitas itu sebentar sekali. Ya, tidak dirasa. Kalau punya aktivitas kegiatan, waktu ini masih mau ditambah sebenarnya. Ya, makanya kadangkala ada mahasiswa yang masyarakat itu merengek-rengek, mahasiswa KKN mau kembali untuk ini. Masyarakat merengek-rengek, jangan kembali dulu, karena dia rasakan itu manfaatnya kegiatan KKN. Kecuali kalau Anda tidak melaksanakan dengan baik, pasti masyarakat tidak merasakan. Jadi tolong apapun yang kalian lakukan itu, ya saya katakan ikhlas, supaya manfaatnya kepada masyarakat ada, dan pasti masyarakat akan merengek-rengek ingin menambah waktu kalian, yaitu, dan itu memang bagus sebenarnya. Itu yang kalau masyarakat itu cuek, artinya tidak merasakan manfaatnya daripada kegiatan kalian, itu berarti kalian tidak punya aktivitas di sana. Itu pasti. Ya. Paham ya? Mungkin saya rasa seperti itu ya. Jadi kita dulu menuju ke Sulewatang, kemudian Lemo. Ya. Iya, karena Ya. sekolah mungkin jam 10 sudah meninggalkan sekolah. Iya. Tidak ada Pak. Enggak, dulu sampai siang juga. Iya, sudah dulu baru bisa pulang dulu. Iya, oke. Oke ya? Iya, Oke. bisa mungkin foto bersama dulu Pak Ji. Oh iya, boleh lah.